Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zakir Ridho Ginanjar dari Fakultas Pendidikan Islam dan Keguruan Prodi PAI semester 2. Di sini saya akan membahas tentang materi kurikulum dalam pendidikan Islam. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa juga salawat dan salamnya mari kita curah limpahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa juga kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in atba'ut tabi'innya, sehingga sampai kepada kita selaku umatnya yang mudah-mudahan dapat syafaat dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, kita langsung masuk kepada materi pertama, yaitu ada pendahuluan, yaitu pengertian materi kurikulum dalam pendidikan Islam. Sebagaimana kita ketahui, ajaran pokok Islam meliputi masalah akidah atau yang disebut dengan keimanan, ada syariah, keislaman, dan akhlak ihsan. Adapun tentang pengertian kurikulum dalam pendidikan Islam, kembali kepada kamus-kamus bahasa Arab, maka kita dapat mengetahui dari kata makna, yaitu kurikulum bermakna jalan yang terang atau jalan terang yang dilalui oleh manusia pada bidang kehidupannya. Dalam bidang pendidikan sendiri, kurikulum dimaksud sebagai jalan terang yang dilalui oleh pendidik atau guru latih dengan orang-orang yang dididik untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mereka. Baik, itu adalah beberapa pengertian yang sempit terhadap materi kurikulum ini. Pada sebagian besarnya dunia Islam itu ada pada periode terakhir dalam sejarah sebelum berkenalan dengan konsep pendidikan modern. Terdiri dari beberapa buku-buku tradisional pada tiap cabang atau seni yang ingin dikaji atau dikali, yang bertahap-tahap derajat kesukarannya dan luasnya sesuai tahap pelajaran murid-murid. Oke, kita masuk ke alternatif inovasi perkembangan kurikulum pendidikan Islam. Pendidikan Islam ini merupakan sebuah pendidikan yang harus dilakukan secara sadar oleh seseorang untuk bisa mencapai suatu tujuannya dengan yang jelas melalui syariat Islam. Pendidikan Islam berlaku universal dan hendaknya diarahkan untuk menyadarkan manusia bahwa diri mereka itu adalah hamba Tuhan yang berfungsi menghambakan kepadanya. Jadi tujuan pendidikan Islam ini adalah menyadarkan manusia agar dapat mewujudkan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, baik secara diri sendiri maupun secara bersama-sama. Terus dengan demikian, konsep pendidikan Islam tidak boleh dan tidak dipisahkan dari konsep ketuhanannya. Ada juga idealisasi pendidikan Islam. Idealisasi pendidikan Islam yang pertama itu yaitu sebagai institusi pendidikan yang harus dikembalikan kepada habitatnya. Konsolidasi antara lembaga pendidikan Islam atau seperti yang disebut madrasah, pesantren, dan masyarakat harus terbina demi tercapainya tujuan kolaboratif. Yang keduanya ada pendidikan Islam itu sebagai institusi pendidikan yang berprestasi sebagai pengawal jalannya integrasi keilmuan dan Islam. Ada juga pengertian kurikulum yang tadi sudah kita bahas di awal, kurikulum pendidikan dalam pendidikan Islam. Oke, kita masuk ke ciri-ciri kurikulum dalam pendidikan Islam. Ciri-ciri kurikulum dalam pendidikan Islam ini
ada beberapa mempunyai ciri-ciri yang tersendirinya. Yang pertama yaitu kita bahas dulu ya. Ciri yang pertama itu menonjolnya tujuan agama dan akhlak pada berbagai tujuan-tujuan dan kandungan-kandungan, metode-metode, alat-alat dan tekniknya bercorak agar segala yang diajarkan dan diamalkan dalam lingkungan agama, akhlak berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan peninggalan orang-orang terdahulu yang soleh. Di antaranya bisa kita lihat bukti-bukti dalam Al-Quran yang menunjukkan ke arah itu yang tadi saya jelaskan. Ada dalam surat Al-Alaq ayat 1, bacalah dengan namamu Tuhan yang menciptakan. Maka bacaan yang menjadi permula menuntut ilmu itu merupakan jalannya dan juga sebagai tanda yang menunjukkan kepadanya. Oke, langsung saja kepada ciri yang keduanya, yaitu meluaskan perhatian dan menyeluruhnya kandungannya materi kurikulum yang betul-betul mencerminkan semangat pemikiran dan ajaran-ajarannya adalah materi kurikulum yang luas dan menyeluruh dalam perhatian dan kandungannya. Yang ketiga, tidak bertentangan dengan konsep-konsep Islam. Yang keempatnya, harus mewujudkan tujuan pendidikan Islam. Itu salah satu ciri kurikulum dalam pendidikan Islam. Yang kelimanya, memiliki sistem pengajaran dari materi yang selaras dan fitrah manusia secara bertujuan untuk mencucikan manusia sebagaimana syarat hadis qudsi yang ada dalam hadis qudsi. Ciri yang keenam yaitu memperhatikan aspek pendidikan tentang segi-segi perilaku. Jadi pada dasarnya pendidikan dan peradaban Islam ini tidak mengenal ilmu yang berkotak-kotak. Bagaimana Islam merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisah, sehingga Islam menanggapi seluruh ilmu yang bersumber yang senantiasa berfungsi menjelaskan dan memelihara syariat Islam. Dengan demikian bagaimanapun jenis materi kurikulum yang digunakan dalam pendidikan Islam, kegiatan belajar mengajar yang terpenting adalah pelaksanaan dan keberhasilan kurikulum tersebut disempurnakan atau dilengkapi dengan berbagai aktivitas walaupun hanya berperan sebagai pelengkap. Yang ketiga yaitu ada prinsip umum yang menjadikan dasar dalam materi kurikulum pendidikan Islam. Prinsipnya yaitu yang pertama adalah pertautan yang sempurna dengan agama, termasuk ajaran-ajaran dan nilai-nilainya. Maka setiap yang berkaitan dengan kurikulum, termasuk falsafah, tujuan-tujuan, kandungan-kandungan, metode mengajar, dan hubungan-hubungan yang berlaku dalam lembaga-lembaga pendidikan harus berdasar pada agama dan akhlak Islam. Yang keduanya yaitu universal. Prinsip yang keduanya yaitu universal atau menyeluruh pada tujuan-tujuan dan kandungan kurikulum. Yang ketiganya yaitu keseimbangan yang relatif antara tujuan-tujuan dan kandungan-kandungan kurikulum. Jadi, kalau ia memberi perhatian besar pada perkembangan aspek spiritual, maka tidak boleh aspek spiritual melampaui aspek-aspek penting yang lainnya, atau dengan kata lain harus ada batasnya. Yang keempat yaitu berkaitan antara bakat minat, kemampuan-kemampuan dan kebutuhan pelajar.
Begitu juga dengan alam sekitar, fisik, sosial, di mana pelajar itu harus hidup berinteraksi untuk memperoleh pengetahuan-pengetahuan, pengalaman, kemahiran, dan sikapnya. Yang kelima yaitu adalah pemeliharaan perbedaan-perbedaan individual di antara pelajar-pelajar dalam bakat minat, kemampuan, kebutuhan, dan masalahnya. Yang keenam yaitu perkembangan dan perubahan metode mengajar pendidikan Islam, mencela keras sifat meniru secara membuta atau membeku pada yang kuno yang diwarisi dan mengikuti tanpa selidik. Yang ketujuh yaitu pertautan antara mata pelajar, pengalaman, dan aktivitas adalah dalam kurikulum. Begitu juga dengan pertautan antara kandungan-kandungan kurikulum dengan kebutuhan murid-murid, masyarakat, dan tuntunan zaman di mana murid-murid itu berada. Oke, masuk ke materi keempat, yaitu tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh kurikulum pendidikan Islam. Adapun tentang perkara yang berhubungan dengan tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh kurikulum pendidikan Islam merupakan suatu bagian dari proses pendidikan atau satu unsur yang memberi sumbangan untuk mencapai perkembangan menyeluruh dan mengembangkan dan berpadu pada pribadi pelajar, membuka di samping itu juga tujuan dari materi kurikulum pendidikan Islam ini yaitu untuk memberikan sumbangan dalam perkembangan yang menyeluruh dan terpadu bagi masyarakat Islam. Baik, mungkin secara rincinya bisa kita lihat di buku-buku yang menjelaskan tentang kurikulum pendidikan Islam ini. Mungkin dari saya cukupkan sekian. Yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulannya yaitu Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Islam ini berisi seperangkat ajaran tentang kehidupan manusia. Ajaran itu dirumuskan berdasarkan dan bersumber pada Al-Quran, hadis, serta akal. Islam sebagai agama tentunya mempunyai tujuan, ajaran pokok atau materi, metode, dan evaluasi. Jadi kurikulum dalam pendidikan Islam itu sangat penting guna menciptakan perubahan yang lebih baik ke arah yang diinginkan. Sebagai saran dari saya, kita sebagai calon-calon pendidik maupun yang telah menjadi pendidik, marilah bersama-sama kita menerapkan materi kurikulum pendidikan Islam yang bermutu dan berkualitas tinggi, bekerja sama dan membangun pribadi generasi muda yang baik dan berguna untuk agama, nusa, dan bangsa. Baik, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya mohon maaf bila banyak kekeliruan dalam kata-katanya. Mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.